Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Duit Online. Hari ini kita akan membicarakan tentang Shiba Inu dan juga kabar buruk perihal Ethereum dan juga mengenai 14 mata uang kripto yang ada di CoinMarketCap ketika pertama kali di launching di tahun 2013 dan juga peraturan perundang-undangan terbaru perihal Bitcoin. Baik, sebelum kita mulai semua informasi-informasi di atas, hal pertama yang akan Duit Online bicarakan adalah mengenai Cardano ADA. Dan Duit Online hendak mengucapkan selamat bagi teman-teman yang mengikuti channel atau video Duit Online sejak 5 video yang lalu, di mana pertama kali Duit Online membicarakan mengenai Cardano ADA. Dan total sampai sekarang ada sekitar 4 video yang membicarakan hal-hal bullish mengenai Cardano ADA, dan juga puncaknya adalah kemarin ketika Duit Online menunjukkan technical analysis Cardano ADA. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hari ini Cardano ADA meningkat sebesar 3,75%, dan secara total dalam 7 hari terakhir, Cardano ADA meningkat paling tinggi di antara semua altcoin, yaitu sebesar 10%. Tidak ada yang lebih tinggi dari Cardano ADA. Dan dari Duit Online sendiri, Duit Online kemarin ini menunjukkan bukti bahwa Duit Online sudah untung sekitar 300%. Ternyata hari ini dengan kenaikan sebesar 3%, pendapatan Duit Online, trading Duit Online dari Cardano ADA meningkat lagi dari 300% kemarin menjadi 412% trading future Cardano ADA. Jadi selamat buat teman-teman yang selama ini mengikuti channel dari Duit Online. Selamat untuk mereka yang telah memasang Cardano ADA dari video-video yang dihasilkan oleh Duit Online. Baik, untuk technical analysis Cardano ADA kurang lebih masih sama, masih bullish. Kemarin ini untuk Duit Online menunjukkan pola dari bullish flag, di mana kemarin ini sudah melewati bullish flag, dan ternyata benar semua yang prediksi dari Duit Online Cardano ADA akan naik setelah melewati bullish flag ternyata benar. Tapi untuk saat ini agak sedikit turun, tetapi menurut Duit Online kemungkinan akan bertahan di Fibonacci retracement ini di nilai 0,59. Dan untuk peningkatannya, target dari Duit Online sendiri masih sama seperti kemarin, yaitu di sekitar trendline-nya saya bentuk terlebih dahulu, ya kurang lebih masih sama di area sekitar 0,66. Dan saat ini Duit Online masih belum menutup transaksinya. Duit Online akan biarkan sampai antara mencapai 0,66 terlebih dahulu atau mencapai tanggal 20 terlebih dahulu, beberapa hari sebelum hasil hard fork dimulai. Ketika tanggal 20, maka transaksi-transaksi Cardano ADA akan Duit Online tutup, karena mungkin saja akan terjadi yang disebut buy the rumor, sell the news. Bagi teman-teman yang penasaran apa yang akan terjadi, maka teman-teman bisa nonton video Duit Online 1 hari sebelumnya. Duit Online sudah membahas secara detail dari technical analysis maupun fundamental analysis. Supaya tidak membuang-buang waktu dan juga membuat videonya semakin panjang, maka teman-teman bisa menonton video yang kemarin. Baik, kita lanjut langsung ke informasi pertama, yaitu mengenai Shiba Inu. Shiba Inu sekarang diterima sebagai pembayaran salah satu top klub sepak bola Brasil. Klub sepak bola Brasilnya adalah Sao Paulo FC. Sekarang telah menerima Shiba Inu dan mata uang kripto sebagai pembayaran untuk tiket. Shiba Inu
sudah dikonfirmasikan oleh salah satu pengguna dari token Shiba Inu, bahwa penerimaan token Shiba Inu melalui BitPay oleh Sao Paulo FC. BitPay secara resmi mulai support Shiba Inu di akhir tahun 2021 dengan memperbolehkan penggunaan token Shiba Inu di ratusan merchant dari BitPay. Apabila teman-teman juga mengikuti semua video Duit Online, maka teman-teman pasti akan tahu beberapa video yang lalu Duit Online juga membahas meme coin Shiba Inu dan Dogecoin yang diterima sebagai pembayaran di beberapa merchant terkenal. Jadi menurut teman-teman, apakah ini tanda-tanda bullish untuk token Shiba? Silakan komentar di kolom di bawah ini ya teman-teman. Selanjutnya, kabar yang kurang bagus dari Ethereum. 3 alasan mengapa koin dari Ethereum ini beresiko untuk turun 25% di bulan Juni. Alasan yang pertama adalah investor telah menarik keluar $250 juta dana investasi di Ethereum di tahun 2002 ini menurut informasi dari CoinShares. Selain itu, dengan masalah makro yang ditimbulkan oleh kebijakan kontradiktif dari Federal Reserve ditambah dengan masa depan yang kurang begitu bagus di sektor DeFi, maka Ethereum terlihat akan melanjutkan penurunan di bulan Juni ini. Hal ini menurut informasi dari Tagus Capital. Untuk alasan kedua dari sisi technical analysis, yaitu token Ethereum telah berfluktuasi di antara range trendline horizontal support, yaitu ini horizontal support jika teman-teman bisa melihat di grafik di bawah ini, kemudian range antara horizontal trending support dan juga falling trendline resistance, yaitu falling trendline resistance yang seperti ini yang akhirnya membentuk segitiga yang bearish, di mana pola ini terlihat kurang lebih seperti descending triangle, sebuah pola bearish yang terbentuk ketika terjadi tren penurunan. Kemudian alasan yang ketiga adalah total balance Ethereum di exchange crypto dunia telah meningkat sebanyak 550.000 Ethereum sejak bulan Mei. Hal ini berdasarkan data dari Keep CryptoQuant. Bagaimana teman-teman? Apakah hal ini akan menjadi hal buruk bagi Ethereum? Kalau pendapat dari Duit Online sendiri, hal ini mungkin akan terjadi. Dan perlu dicatat, informasi berita ini adalah untuk kejadian di bulan Juni ini saja. Di bulan Juli belum tentu Ethereum akan turun. Jadi menurut Duit Online itu mungkin hanya short term, hanya jangka pendek saja. Untuk jangka panjang, Ethereum akan cukup bagus, apalagi kedepannya Ethereum 2.0 The Merge sudah di depan mata. Selanjutnya, dari informasi mengenai 14 kripto pertama yang terdaftar di CoinMarketCap ketika pertama kali diluncurkan pada tahun 2013. Teman-teman semua pasti ingin tahu kan apa saja nama kripto-kripto jadul tersebut. Hanya terdapat 14 jenis mata uang kripto yang terdaftar di CoinMarketCap pada tanggal 9 Mei 2013, yaitu Bitcoin dan Litecoin, di mana kalian sudah mengetahui dua nama tersebut yang masih survive sampai saat ini kriptonya. Kemudian sisanya adalah nama mata uang kripto yang terkenal bahkan sudah menghilang di telan bumi, yaitu PP-Coin, Namecoin, Tethercoin, Terracoin, Devcoin, Freecoin, Novacoin, CHM Coin, Barbecue Coin. Barbecue Coin apakah ini adalah koin meme di zaman dulu? Coba gimana tebak-tebakan teman-teman, atau mungkin teman-teman mengetahui lebih banyak mengenai
meme coin di tahun 2013 bisa komen di kolom di bawah ini. Selanjutnya adalah meme coin, Bitbar, dan juga EX coin. Selanjutnya yang perlu dicatat adalah ketika website tersebut diluncurkan, harga Bitcoin ditransaksikan hanya senilai $111 dengan market cap hanya sekecil 1,2 juta dolar. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Bitcoin saat ini yang bernilai hampir sudah mencapai $31.000, bahkan all time high-nya di $69.000. Dan dengan market cap saat ini di $598 juta. Baik, sekarang teman-teman sudah tahu kan nama koin-koin jadul di tahun 2013 yang sekarang saat ini sudah hilang ditelan zaman dan tidak terdengar lagi. Selanjutnya informasi dari Bitcoin, yaitu menurut Senator Loomis yang seorang dewan Amerika, undang-undang yang akan menggabungkan mata uang kripto ke dalam sistem finansial akan segera diungkapkan minggu ini juga. Rancangan undang-undang pertama Amerika tentang mata uang kripto akan diungkapkan di depan Kongres minggu ini oleh pendukung Bitcoin, yaitu Cynthia Lummis, seorang anggota dewan dari negara bagian Wyoming. Perlu dicatat ya, Senator Cynthia Lummis ini adalah seorang yang pro Bitcoin. Baik, selanjutnya, undang-undang yang diharapkan untuk ditunjukkan hari Selasa ini akan menjelaskan beberapa elemen tentang regulasi kripto bersamaan dengan mengidentifikasikan dengan benar klasifikasi kripto sebagai aset digital. Kemudian terdapat banyak masukan atas apa saja yang harus dimasukkan ke dalam undang-undang sebagai pedoman startup kripto. Banyak di antara masukan tersebut adalah mengenai regulasi exchange kripto dan kebijakan-kebijakan perihal pajak. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah undang-undang yang dibuat oleh anggota dewan yang pro kripto ini akan membuat Bitcoin lebih baik? Karena dengan adanya regulasi yang jelas akan membuat semua perusahaan besar berani berinvestasi di dunia kripto, karena mereka akan merasa aman dengan jaminan undang-undang yang telah disetujui oleh pemerintah Amerika. Atau malah kebalikannya, mungkin kalian jadi tidak setuju karena dengan adanya undang-undang yang mengatur kripto membuat kripto menjadi centralized, dan hal ini jelas bertolak belakang dengan awal Bitcoin diciptakan oleh Satoshi, yaitu Bitcoin bersifat decentralized. Silakan teman-teman komentar di kolom di bawah ini. Demikianlah teman-teman untuk informasi yang saya sampaikan, dan selalu ingat teman-teman untuk selalu subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan berita dan bisa mendapatkan cuan. Tweetonline sudah cuan dari trading ADA karena terdapat banyak informasi akhir-akhir ini yang menunjukkan keadaan ADA bullish. Teman-teman juga jangan sampai ketinggalan ya, ikuti berita-berita yang saya sampaikan supaya bisa membeli Cardano ADA atau mata uang kripto tepat waktu di saat berita bullish tersebut keluar dan disampaikan oleh Tweetonline. Baik, demikianlah informasi untuk hari ini. Sampai jumpa kembali di video yang akan datang.